Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing tentang pengalaman saya wawancara visa di Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya. Saya buat video ini karena dari googling kebanyakan yang share itu adalah pengalaman wawancara visa di Kedubes Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Nah, masih sangat sedikit yang sharing tentang pengalaman wawancara visa di Konjen Amerika Serikat di Surabaya. Oke, biar videonya tidak terlalu panjang, ini saya buat jadi dua. Jadi video yang pertama itu tentang persiapan untuk wawancara visa, dan yang video ini adalah khusus untuk hari H wawancara visa. Jadi sebelum kita berangkat untuk wawancara, kita persiapkan dulu dokumen-dokumen yang harus dibawa. Dokumennya antara lain seperti ini, bisa dicek dulu. Kalau dokumennya sudah siap, kita masukkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam satu map plastik bening. Ya, harus map plastik bening karena tidak diperbolehkan bawa tas, ransel atau yang lainnya seperti itu. Kita cukup bawa HP dan dompet saja, tidak perlu bawa yang lain-lain. Sekarang pakaiannya apa? Pakaiannya untuk wawancara visa adalah bebas, jadi seperti formal tapi cenderung bebas. Yang tidak boleh adalah memakai pakaian dinas atau seragam militer, itu tidak boleh. Seperti pakaian dinas PNS, kemudian pakaian militer itu tidak disarankan. Bahkan saya pernah membaca itu tidak diizinkan. Jadi kalau saya sendiri untuk memudahkan itu saya kemarin pakai batik, kemudian celananya pakai celana bahan, sepatunya bisa sepatu kets atau sepatu pantofel, tidak ada masalah. Oke, dokumen sudah siap, pakaian sudah lengkap. Sekarang kita berangkat ke Konjen Amerika Serikat yang ada di Surabaya. Nah, lokasinya ini di Surabaya Barat. Jadi kalau dari pusat kota Surabaya itu sekitar 1 jam karena jalannya juga agak jauh dan cenderung macet. Jadi teman-teman harus spare waktu yang cukup untuk perjalanan ke sananya. Kita harus datang ke tempat lokasi wawancara itu paling lambat setengah jam sebelum jadwal kita. Jadi waktu itu saya datang 45 menit sebelum jadwal, dan itu di sana sudah antri banget, banyak orang yang antri. Nah, step pertama di luar gedung ini akan ada security di pos pertama. Di pos pertama ini security akan mengecek dokumen-dokumen kita, mengeluarkan paspor kita, dan melihat PS160 atau bukti pendaftaran wawancara visa kita. Nah, setelah itu saya diberi box seperti kotak keranjang plastik gitu. Nah, dokumen-dokumen saya taruh di situ. Kemudian HP-nya disuruh mematikan ketika akan masuk gedung, kayak gitu. Nah, setelah itu saya antrinya lumayan lama ya, sekitar 20 menitan. Kemudian kita dipanggil masuk ke gedung 4 orang. Kita datang di pos 2. Di pos kedua ini adalah pengecekan keamanan. Seperti kita berada di bandara, jadi kita akan disuruh melewati metal detektor, kemudian kita keluarkan seluruh barang-barang bawaan yang kita bawa, kayak gitu. Nah, itu nanti barang-barang yang tidak diizinkan itu harus dititipkan di pos tersebut. Jadi termasuk HP itu dititipkan di sana, dan kita akan dikasih name tag visitor dan juga dikasih bukti penitipan barang, kayak gitu. Nah, kalau sudah dengan dokumen-dokumen yang kita bawa, kita menuju ke pos selanjutnya, yaitu di tempat wawancara. Jadi dari pos pengecekan keamanan yang kedua tadi menuju ke tempat wawancara itu jalannya agak jauh, melewati taman-taman kayak gitu. Nah, tiba di gedung tempat wawancara, kita ambil nomor antrian. Di situ juga ada security, dan setelah ambil nomor antrian kita harus menunggu. Menunggunya ini di luar gedung, tapi dekat dengan tempat wawancara. Di situ nunggunya juga agak lama. Jadi waktu itu saya nunggu sekitar setengah jam. Setelah itu dipanggil masuk ke dalam gedung sesuai antrian kita. Nah, panggilan yang pertama ini adalah untuk pengecekan berkas dan pengambilan sidik jari. Nah, di situ ada mas-mas orang Indonesia, dia ngecek kayak paspor kita, kemudian DS 2019 atau I-20, kemudian Sevis dan sebagainya. Nah, paspor, DS 2019 dan bukti registrasi Sevis saya diminta oleh mas-mas itu. Kemudian saya diminta untuk sidik jari. Nah, setelah dari loket pengecekan dokumen dan sidik jari tadi, saya disuruh menunggu lagi.
nunggunya tapi di dalam ruangan. Nah setelah 20 menit menunggu, dipanggillah saya ke dalam ruang wawancara. Ruang wawancaranya ini adalah ruangan tertutup ya, tapi meskipun tertutup itu kita tidak berhadapan satu meja dengan pewawancaranya, karena pewawancara ada di dalam bilik loket, sedangkan kita berada di luar bilik loket. Nah kita jadi ngobrolnya kayak cuma lewat loketnya itu aja, seperti itu. Nah disinilah penentuan kita akan lulus atau tidaknya wawancara visa Amerika. Waktu itu pertanyaannya adalah tujuannya apa ke Amerika. Pasti saya jawab untuk kuliah kayak gitu. Kemudian kampusnya apa, seperti itu. Pemberi beasiswanya siapa kayak gitu. Nah saya juga jawab LPDP. Terus apakah ada keluarga yang akan diajak, apakah pernah ke Amerika sebelumnya, terus apakah ada keluarga yang ada di Amerika. Itu pertanyaan tipikal yang pasti kemungkinan besar akan ditanyakan. Selain itu, si pewawancara juga bertanya, setelah lulus dari program rencananya mau ngapain kayak gitu. Nah saya jawab dong pasti untuk balik ke Indonesia kayak gitu. Nah apa yang akan dilakukan di Indonesia dia juga tanya, saya akan gini kayak gitu. Nah untuk pewawancaranya ini adalah orang asing ya, jadi bukan orang Indonesia dan full bahasa Inggris. Waktu itu pewawancaranya orang asing tapi bukan bule. Waktu itu namanya Nguyen. Sepertinya orang Vietnam ya. Jadi seperti itu. Terus setelah wawancara ini si pewawancara nginput data ke komputer, kayak input apa gitu, agak sekitar 5 menitan nggak sampai lah. Itu sambil saya nunggu di situ. Dan setelah itu dia bilang, selamat kamu sudah lulus wawancara visa, kayak congratulations kayak gitu dalam bahasa Inggris. Terus dia kasih kartu ini isinya kayak selamat kalau kita sudah lulus kayak gitu. Selain itu dia juga kasih buku panduan hak dan kewajiban selama di Amerika Serikat. Nah di sini saya baru paham ya teman-teman, bahwa di Surabaya ketika kita lulus kita dikasihnya kartu seperti ini. Ini berbeda dengan yang ada di Kedubes Amerika yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta, kata teman-teman yang sudah pengalaman, itu dikasihnya adalah kartu putih kalau kita lulus. Tapi ternyata di Surabaya dikasihnya seperti ini. Jadi ini berbeda dan saya baru tahu ketika saya wawancara itu. Nah setelah dikasih kartu ini, si pewawancara juga bilang kalau saya harus nunggu untuk selesainya visa itu selama sekitar 2 minggu atau in couple weeks, kata dia kayak gitu. Kemudian after couple weeks saya bisa ambil visa saya di tempat yang sudah saya pilih kayak gitu. Nah waktu itu saya oke aja ya, nggak sempat kepikiran. Terus saya langsung keluar dan pulang, ambil barang-barang kemudian pulang. Nah jadi total waktunya dari antrian di depan, kemudian menunggu sampai wawancara visa selesai, ambil barang dan keluar, itu kita butuh waktu sekitar 3 jam untuk wawancara visa ini. Nah di jalan saya baru ingat bahwa saya harus menyerahkan visa. Karena saya berstatus sebagai PNS, saya harus urus exit permit, dokumen-dokumen lain sebelum saya berangkat. Nah karena wawancara visa saya adalah H-1 bulan, maka saya tinggal butuh dokumennya ini secepat mungkin. Nah kalau saya nunggu 2 minggu, pasti saya nggak keburu ngurus dokumen-dokumen ini. Nah ini khusus untuk PNS ya, kalau non PNS nggak perlu khawatir kayak gitu. Akhirnya saya kontak embassy yang ada di Jakarta, kemudian dia juga menyarankan saya untuk menghubungi langsung konsulat jenderal yang di Surabaya yang memproses visa saya. Nah karena saya sudah pulang dan nggak mau kembali lagi ke konjen lagi karena dia juga sudah tutup karena sudah sore, akhirnya saya berkirim email. Nah waktu itu karena saya wawancara hari Jumat, saya kirim emailnya Jumat sore. Jadi saya kirim email minta agar proses visa saya dipercepat karena saya butuh untuk pengurusan exit permit dan dokumen-dokumen untuk PNS kayak gitu. Nah itu jadi saya lampiri permohonan itu, saya lampiri dengan bukti kalau saya lulus wawancara visa ini, kemudian bukti pendaftaran visa atau DS 160 dan dokumen pendukung berupa surat dari atasan saya yang menyatakan bahwa saya harus mengurus exit permit dan lainnya, sehingga saya perlu visa dalam waktu dekat kayak gitu.
Nah, akhirnya hari Senin mereka jawab bahwa, "Oke, permintaanmu sudah diterima, nanti kami proses secepat mungkin," kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu mereka juga responnya baik, dan Senin sore dia kasih email lagi bahwa visa saya sudah selesai dan, besok akan dikirim ke tempat pengambilan visa, karena saya pilih untuk pengambilan visanya di RPX Jemur Sari, Surabaya. Nah, jadi alhamdulillah tanggapannya baik dan diproses secara cepat. Jadi saya nggak perlu nunggu lagi 2 minggu untuk mendapatkan visa saya. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai, dan saya hari Selasa sore saya ambil ke RPX Surabaya yang ada di Jemur Sari. Nah, untuk pengambilan visa yang perlu kita bawa hanyalah KTP asli. Nanti di tempat pengambilan visa kita akan dikasih paspor kita kembali yang sudah ada tempelan visanya, dan juga dikembalikan DS 2019 atau I-20-nya yang sudah ditandatangani oleh pewawancara. Baik, itu sharing pengalaman wawancara visa saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk wawancara visa, dan semoga langsung approve satu kali wawancara visa. Amin. Ikuti terus channel saya, klik subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.